Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, saya perwakilan dari kelompok 13. Kami akan membahas materi dengan judul Persepsi Pakar tentang Pentingnya Dakwah Melalui Media Kontemporer. Resensi jurnal yaitu dakwah kontemporer dalam bingkai dakwah entertainment. Yang kedua, dakwah melalui internet. Ketiga, dakwah dan masalah kontemporer. Bagian A, apa isi abstrak dari jurnal? Pandangan dakwah konvensional menegaskan bahwa aktivitas dakwah yang berskala besar hanya diemban oleh para kiai besar dan terkenal. Tidak sembarang dai bisa berperan aktif melalui konstelasi dakwah yang bernilai besar bagi sebuah pertunjukan atau pengajian agama yang didukung oleh seorang dai. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini juga keberhasilan membangun telah merambah semua aspek bidang kehidupan, tidak hanya membawa kemudahan dan kebahagiaan, tetapi juga untuk perilaku dan masalah baru. Kemudian, apa isi pokok atau garis besar di jurnal itu? Para dai agar pesan-pesan dakwanya sampai kepada mitra dakwanya, maka harus menggunakan berbagai macam media dakwah yang dapat digunakan baik media visual maupun audiovisual. Adapun yang dimaksud dengan media dakwah ialah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah. Ajaran Islam kepada makduh, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai sarana. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya itu Nur Rasdawati untuk membacakan materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya tadi. Apa kelebihan jurnal itu? Dari ketiga jurnal yang diresensi untuk membuat tugas ini, dari yang pemateri tangkap ada beberapa kelebihan dari jurnalnya. Beberapa kelebihannya yaitu judul jurnal menarik dan menurut penulis berkesinambungan dengan submateri dari penulis. Adapun mengenai isi menurut penulis sendiri sudah jelas dan juga penyusunan dari submateri sudah tersusun dengan baik sehingga memudahkan pembaca menangkap apa yang ingin disampaikan dalam jurnal tersebut. Kemudian, apa kelemahan atau kekurangan jurnal itu? Di samping kelebihan yang disajikan dari jurnal yang penulis jadikan resensi, ada juga beberapa hal yang menjadi kelemahan dari jurnal yang diresensi. Adapun beberapa kelemahan yang penulis dapat yaitu terdapat beberapa salah pengetikan atau tipe di dalam jurnal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yaitu Reski Esther. Terima kasih. Oke, langsung saja. Apa sih kesimpulan yang dapat ditemukan dalam jurnal? Nah, kehadiran dakwah dalam lingkup kehidupan masyarakat memperjelas bahwa keberadaannya ditujukan untuk mengajak masyarakat membangun titik simpulnya dalam kebaikan dan ketertiban. Mengajak masyarakat membangun titik simpul sosial secara baik juga terikat dengan kondisi yang digambarkan dan dipraktikkan oleh para figur dan di wilayah dakwah itu sendiri. Selanjutnya, apa sih hubungan antara tema jurnal dengan submateri perkuliahan? Dari kedua jurnal yang diresensi membahas tentang dakwah kontemporer, tapi jurnal dakwah kontemporer
dalam bingkai dakwah intaiman atau kajian popularitas instan pelaku dakwah taiman. Lebih mengarah pada dakwah taiman seperti di portal bisial, sedangkan di jurnal dakwah dan masalah kontemporer lebih mengarah kepada dakwah kontemporer dan masalah dalam berdakwah dan tidak mengandung taiman. Oke, cukup sekian dari presentasi kelompok 13. Saya serahkan kepada Bapak dosen. Ya, terima kasih ya kepada kelompok 13. Presentasi yang cukup singkat dan sesuai harapan. Telah diurai tadi beberapa poin, mulai dari abstrak, kelebihan jurnal, sampai dengan hubungan antara jurnal dengan materi perkuliahan. Baik, saya harap semua mahasiswa yang mendengarkan materi hari ini bisa menangkap, bisa memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 12 dan 13. Khususnya kelompok 13, karena materi yang kita bahas ini persepsi ahli ya, benar ya, persepsi pakar ya, kalau tidak salah. Mana tadi? Iya, Pak. Ya, persepsi pakar atau persepsi ahli mengenai pentingnya media dakwah kontemporer. Nah, tentu yang muncul di pertanyaan kita semua, khususnya selain pemateri, semua mahasiswa mungkin bertanya. Karena materi kita menyoal, membahas tentang persepsi pakar, maka menjadi pertanyaan kemudian, siapa pakar yang dimaksud di dalam jurnal jurnal yang dikaji atau jurnal yang direview, diresensi oleh kelompok 13. Bapak, ada itu tadi saya di makalah tuh ada itu pakarnya. Iya, maksud saya atas nama maksud saya tadi tidak disebutkan, mestinya nanti di diskusi harapannya mungkin ya bisa menjadi pertanyaan bagi mahasiswa lain, siapa pakar-pakar yang mengatakan penting dakwah melalui media kontemporer. Begitu ya, Reski ya? Iya Pak. Sudah paham ya? Jadi Pak. kita menunggu ini. Saya dosen dan teman-teman lain yang selain pemakala ini menunggu jawaban dari menunggu penjelasan dari kelompok 13 nanti di grup WhatsApp. Nama-nama pakar disebutkan saja secara eksplisit, secara tegas ya, bahwa misalnya Quraisy mengatakan penting dan apa alasannya itu perlu diurai. Ya, paham ya Reski? Iya Pak. Iya Oke, Pak. baik. Ya. Itu saja mungkin sedikit tambahan dari saya karena saya akan mengikuti kegiatan lain selain perkuliahan ini. Saya masih ada kegiatan lain yang sangat penting yang tidak bisa saya tinggalkan juga. Jadi saya berharap kepada Pak Reski dan kawan-kawan ini mengarahkan teman-teman berdiskusi ya. Cukup 3 saja pertanyaan masing-masing kelompok. Hasmayanti kelompok 12 ya. Nukria Pak, kelompok 12. Iya. Kelompok 12 dan 13 itu masing-masing 3 penanya saja untuk dijawab. Dan harapannya diskusinya lewat lisan saja ya. Oke, Siap, Pak. sudah jelas ya, siap ya? Oke, Pak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Terakhir, karena ini pertemuan terakhir, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang aktif mulai dari pertemuan awal sampai akhir mengikuti proses perkuliahan. Sekaligus saya juga mengucapkan mohon maaf kiranya ada kata-kata yang sempat mungkin tidak sengaja atau mungkin saya hilaf ya, sehingga menyinggung perasaan adik-adik mahasiswa terkait dengan ucapan saya. Mohon maaf. Saya berharap kita bisa bertemu kembali di pertemuan mata kuliah lain di semester berikutnya. Amin. Dan siap-siap ujian akhir semester minggu depan ya semuanya ya. Kita akan ujian semester. Jadi ujian akhir semester itu lewat online saja. Jawabannya tertulis dan soalnya saya kirim di Adlink. Paham ya semua ya? Iya, Pak. Oke, kalau ada yang kurang jelas dengan aturan main ujian semester nanti bisa japri saja
bisa bertanya di grup. Terakhir penyampaian saya sangat memohon bantuan semua mahasiswa karena saya sedang nanti akan melaksanakan sebuah penelitian. Jadi saya akan melaksanakan sebuah penelitian yang berkaitan dengan mata kuliah ini, dan mohon nanti setelah ujian akhir semester saya sangat memohon kepada seluruh mahasiswa untuk tidak keluar dari grup WhatsApp ya. Pak. Karena saya akan meminta bantuan mahasiswa untuk menjawab kuesioner atau angket penelitian, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang saya sedang laksanakan. Angket ya, berupa angket yang akan diisi oleh mahasiswa. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan adik-adik mahasiswa untuk membantu saya dalam penelitian nanti setelah ujian akhir semester. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut berdiskusi di grup WhatsApp. Akhirul kalam, wal kalim maisturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.